lagi di kursus salon murah. Di video kali ini mau jawab pertanyaan ini bagus banget. Ini pertanyaan 2 bulan yang lalu dan aku baru lihat, bodohnya diriku. Jadi aku pernah posting video obat semuting kadaluarsa itu tandanya bagaimana. Nah terus ada yang komen nih, kalau baunya udah nggak ada gimana kakak, kan biasanya ada bau khasnya, tapi yang aku udah nggak ada tapi teksturnya masih bagus, udah expired sih. Aduh Mbak Yu, begini ya, namanya obat kimia itu sebenarnya pasti tidak ada expirednya, namanya juga kimia. Tapi kalau sudah dicampur dengan berbagai varian, dalam arti percampuran, itu pasti ada yang namanya masa expired ya. Kalau kamu bilang sudah tidak berbau kak, tapi udah expired, ya jangan dipakai, sesimpel itu. Ojo dipakai, namanya juga teksturnya pasti masih bagus, masih kental-kental begitu. Obat semuting itu tidak akan berubah menjadi cair, tak kasih tahu, tidak akan berubah menjadi cair kecuali bleaching. Kalau bleaching katakanlah dia ini oksidasi gitu ya, kalau suhunya terlalu panas atau terlalu lembab, dia ini kayak nyembur gitu loh, nyembur keluar gitu loh, kayak menggumpal-gumpal gitu. Nah itu kalau bleaching bisa berubah seperti itu, bubuk bleaching ya itu yang ngomong ya. Tapi kalau untuk obat semuting dia nggak bisa begitu, dia teksturnya tetap kental, tetap agak sedikit kental, kepadat-padatan gitu. Tapi kalau untuk baunya itu sudah pasti tidak berbau karena sudah lewat masa, ibarat kata itu sudah kena oksidasi segala macem. Itu apalagi kalau udah expired ya jangan dipakai, nanti jadi bermasalah rambut. Bisa jadi itu tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya, terus lagi nanti bisa merusak rambut, itu yang pasti ya. Jadi jangan dipakai ya, sesimpel itu, ojo digawe, jangan dipakai. Satu lagi yang harus aku kasih tahu sama kalian, obat semuting selagi masih dalam waktu tenggang, dalam arti belum expired, tapi di dinding-dinding kemasannya ini berubah menjadi kecoklatan, itu masih bisa dipakai. Selama masih baunya nyengat, dinding-dinding berubah menjadi kecoklatan tapi tekstur obatnya masih putih, itu masih bisa dipakai ya. Sekali lagi aku kasih tahu, masih bisa dipakai. Kalau sudah expired jangan dipakai, apalagi sudah tidak berbau. Seperti halnya kamu beli makanan sudah tidak ada rasanya, hanya sisa ampasnya saja, tidak ada manfaat buat badan kita. Seperti halnya obat-obatan tidak ada manfaatnya untuk rambut kita. Yang ada kalian nyiksa rambut kalian sendiri. Makanya kita ini bermain di bahan-bahan kimia ya. Bahan-bahan kimia itu beraneka macam. Kalian itu kalau tidak menguasai ya jangan ya, jangan dipakai ya. Nanti kasihan customer kamu, buang sudah, nanti diganti rezeki yang lebih sama yang di atas. Oke? Itu aja yang mau aku kasih tahu sama kamu. Obat expired jangan dipakai ya, kecuali expirednya misalkan masih ada sisa 1 bulan, masih boleh selama tidak lebih daripada bulan ataupun tahun yang ditentukan oleh pabrik. Jangan ada rasa eman ya, jangan. Karena aku pernah nih ngedapetin nih, aku hanya sekedar cerita nih sama kalian sedikit. Ada kontennya tuh rame banget, dia smoothing rambut itu cuman harganya di bawah rata-rata, bukan di bawah rata-rata lagi, di bawah rata-rata, masih ada di bawahnya lagi tuh, murah sekali. Ternyata dia menggunakan obat apa? Obat BS-an, obat yang sudah kadaluarsa dari perusahaan-perusahaan gitu. Itu kan ada penampungannya, biasanya dibeli sama salon-salon yang memang dia culas banget, itu ditampung sama dia, ditampung.
dipakai dan dijual murah-murah untuk smoothing rambut itu harga nggak masuk akal. Ya orang dengan harga yang murah orang tertarik dong, gitu loh. Tapi kalau kita mikir normalnya ya, kita beli obat smoothing yang anggapannya merek Makarizo aja. Makarizo yang 1 kilo itu aja 200 lebih. Kayak kerante setengah kilo aja sudah 100 lebih. Bayangin, setengah kilo aja kita pakai untuk rambut tebal itu bisa jadi separuhnya, kadang habis kalau rambut tebal tuh. Bagaimana bisa jual dengan harga yang di bawah rata-rata, di bawahnya lagi? Berarti kita harus tahu nih, dia pakai obat apa, obatnya bermasalah nggak? Itu yang harus kita garis bawahi. Jangan kalian asal murah-murah aja, nanti itu efeknya setelah umur kalian makin bertambah, efeknya baru kelihatan. Nanti yang paling kasihan adalah salon yang terakhir kali kalian datangin. Kalian pasti akan nyalain salon itu. Padahal riwayat rambut itu penting. Riwayat yang sebelum-sebelumnya itu kalian juga harus perhatikan. Kalau kalian FOMO dengan salon-salon yang murah-murah sekali seperti itu, kalian harus waspada loh. Kasihan nanti salon terakhir yang megang rambut kalian. Pasti kalian akan hajar habis-habisan, dalam artian mulut kalian nanti pasti ngata-ngatain yang nggak bener. Padahal sejarahnya rambut kamu ini bekas mungkin obat-obatan yang expired yang dipakai salon-salon tertentu untuk promo-promo yang murah-murah seperti itu. Karena banyak banget laporan, dalam artian itu dari ini apa namanya, sales gitu, pada suka cerita sama aku. Kalau nggak mereka sendiri yang ngomong, aku tuh nggak mungkin tahu. Sekarang saya tahu dari mana, anggapannya itu begitu. Karena hubungan saya dengan sales produk tertentu, ya banyak produk sih yang masuk ke tempat saya, itu semuanya ngomong, ada penadanya, ada. Makanya kalian harus waspada ya, khususnya untuk pelurusan. Hati-hati ya, kasihan kalau rambutnya itu sampai rontok, sampai pitak, kasihan ya. Kalau sudah expired jangan dipakai ya, jangan dipakai. Apalagi sudah nggak berbau, jangan dipakai. Oke? Jadilah customer yang cerdas, jadilah tenaga ahli yang profesional. Supaya apa? Supaya ke depan karir kita makin cemerlang, kita makin dipercaya sama customer ya. Jangan pernah sayang untuk membagikan hal-hal baik sama semua orang. Penting gak penting, hal-hal seperti ini kalian perlu tahu dan kalian perlu mengerti ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian butuh informasi seputar kursus salon, kalian bisa WhatsApp aku di 082233668636, atau kalian bisa komen di videoku ini. Dan jangan lupa kalian subscribe.